Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan kelas 2A, TI 2A. Mohon maaf sebelumnya karena saya tidak bisa hadir di ruang kelas karena saya masih ada pelatihan di kampus 2 ya. Jadi untuk pertemuan minggu ini kita akan bahas ke PHP database. Ini harusnya OOP ya, yang ini. PHP database OOP. Nah, apa yang akan kalian praktikumkan sebenarnya mirip dengan praktikum sebelumnya. Jadi membuat sebuah database dengan 3 tabel. Jadi kita gunakan aja yang kemarin ya. Jadi nggak perlu bikin lagi. Kita gunakan yang kemarin. Ada T dosen, T mahasiswa, T mata kuliah. Yang membedakan adalah implementasi terkait koneksi ke MySQL-nya dan juga pembacaan data atau eksekusi query-nya gitu. Kalau yang kemarin kita menggunakan MySQL I menggunakan MySQL I konvensional, yang sekarang kita akan menggunakan MySQL I yang PDO, jadi yang database object gitu. Nah, apa yang membedakan? Contohnya bisa kita lihat aja, mungkin akan lebih jelas ketika saya kasih perbandingan. Oke, ini projectnya. Oh ya, untuk project kalian bisa cek di GitHub DPW ya. Jadi di GitHub DPW untuk modul 12 sudah saya push. Jadi repositorinya sudah ada di repository. Oke, kita cek misal nih terkait koneksi. Jadi koneksi yang di modul 11 dan koneksi yang ada di modul 12. Apa sih yang membedakan gitu? Oke. Ini bisa kalian cek bahwa koneksi di sini yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri ini adalah koneksi menggunakan MySQL yang cara koneksi yang konvensional atau yang cara lama gitu ya. Nah, yang sebelah kanan ini menggunakan cara koneksi menggunakan PDO, menggunakan database objeknya. Yang membedakan itu di sininya, proses koneksinya. Nah, kalau di sini proses koneksinya dia dibungkus dalam suatu objek bernama construct. Construct itu akan selalu dipanggil ketika kelas ini dipanggil. Jadi dibungkus dalam suatu kelas, namanya kelas database. Di dalam kelas itu akan ada function construct. Construct ini akan selalu dipanggil ketika kelas database ini diinisiasi gitu. Bisa pakai new class apa kayak gitu. Misal new database, kemudian inisiasinya ini otomatis function ini akan dipanggil kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti ini yang membedakan gitu. Nah, implementasinya juga akan ada perbedaan. Oh ya, di sini ada satu fungsi yang di database object itu yang namanya itu eksekusi query. Jadi kalau yang bukan eksekusi query ya, tapi untuk DDL, definition language, sama manipulation language, kemudian juga DCL sama TCL, itu bisa dieksekusi dari PHP-nya gitu. Kalau menggunakan yang konvensional nggak bisa. Maksudnya gimana? Misal di sini kita bisa melakukan create table dari PHP-nya. Kemudian nanti hasil eksekusinya akan impact ke database. Contoh di sini ada file namanya buat tabel. Jadi di sini nanti akan ada file buat tabel ya. Ini cuma ada di modul 12 ya, di modul 12. Buat tabel. Nah, ini. Jadi dibuat tabel ini akan ada proses untuk membuat tabel. Namanya T-login di sini, tabel login gitu. Nah, proses ini bisa dieksekusi dari PHP-nya, kemudian dia akan ada impact ke database. Jadi kita tidak perlu melakukan remote gitu. Tidak perlu melakukan koneksi remote ke database kayak MySQL menggunakan MySQL Workbench ataupun menggunakan Heady dan sebagainya gitu. Jadi kita bisa langsung koneksi dari PHP-nya, kemudian eksekusi. Mau ngapain sih gitu. Contohnya gitu. Jadi seperti ini untuk koneksinya. Kemudian ada yang membedakan lagi adalah, nah ini nanti juga kita bisa melakukan insert data ya.
yang data manipulation. Kalau yang ini data definition, yang ini DDL, ini DML. Jadi yang manipulation misal insert, update, delete itu manipulation. Jadi di sini juga sudah ada contohnya untuk insert dosen. Nah, di sini contohnya untuk insert dosen, sama dia melakukan connection. Jadi ini sintak untuk melakukan koneksi. Kemudian eksekusinya apa gitu. Contoh di sini insert into. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi nanti bisa teman-teman cek ya. Gitu. Kemudian di modul praktikum juga mengamankan input query dengan prepare statement. Prepare statement. Maksudnya apa? Jadi yang membedakan, contoh kita ambil di sini adalah view dosen. View dosen di modul 12 kita bandingkan dengan view dosen yang ada di modul 11. Oke. Nah, jadi yang di modul yang kiri modul 11, ini modul 11 ya, yang kiri modul 11, yang kanan modul 12. Oke, kita bisa lihat sama eksekusi PHP bisa kita mulai di awal sintak ya. Kayak gini, di awal file. Jadi untuk eksekusi PHP datanya, jadi sini dia include koneksi, sama include koneksi. Yang membedakan di sini. Nah, ini yang saya maksud dengan initiation class initiation tadi ya. Jadi dia manggil kelas database dipanggil, kemudian diinisiasi menjadi parameter namanya itu db gitu. Kemudian con didapat dari db connection, db get connection. Jadi sini kan ada function get connection. Return this con. This con apa ya ini? This con itu new MySQL bla bla bla. Contohnya gitu. Oke. Kemudian di sini ada query yang kurang lebih mirip, hanya cara implementasinya yang beda, yaitu adalah select all from tdosen where bla bla bla. Jadi di sini ada select from tdosen bla bla bla. Yang membedakan apa? Ini dimasukkan ke dalam prepare statement. Jadi kurang lebih kayak gini, statement con connection prepare. Nah, dimasukkan ke sini. Sedangkan kalau yang ini enggak. Yang di sini pakai ini. Oh, sorry. Di sini itu masih belum dipanggil. Dia manggilnya itu di bawah nanti. Jadi di sini cuma dideklarasikan where clause-nya aja. Where clause sama value dari search-nya. Di sini juga ada value search-nya ya. Dia dapat dari get search. Sama di sini juga sama, search-nya itu dapat dari get search. Kayak gini. Yang membedakan adalah di sini eksekusinya langsung di prepare depan, di atas. Jadi prepare. Kalau yang where clause itu juga sama, ada di sini ya, where clause-nya itu di sini. Sorry, mana ya where clause-nya? Where nama dosen. Nah ini sorry, nah nggak kelihatan. Where nama dosen bla 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 like, nah sama sebenarnya di sini. Cuma select all from-nya ini yang nggak ada ya. Nah ini karena select all from-nya itu dieksekusi di bawah kalau yang convent. Jadi dieksekusinya di sini. Nah ini. Select all from tdosen kemudian where clause-nya tadi yang di atas gitu. Nah, kalau yang di sini ada prepare. Nah, prepare ini biasanya akan berpasangan dengan bind param. Kayak gini. Cara implementasi objeknya kurang lebih kayak gini. Jadi prepare itu adalah isian dari query-nya, select all bla bla bla. Contohnya kayak gitu. Jadi select all from tdosen where nama dosen like tanda tanya. Nah, tanda tanya ini yang akan diisi melalui bind parameter. Order by apa bla bla bla. Nah, ini kan tanda tanya satu. Maka di sini ketika bind parameter cuma ada satu parameter, yaitu search parameter. Nah, isian bind parameter, bind param itu kalau di PDO, MySQL PDO itu ada 4 tipe data ya. Ada 4 tipe data. S itu adalah string. Maksudnya itu kayak teks kayak gitu ya, string. Kemudian I ini adalah integer. Ini angka bulat. Kemudian D ini double.
double, ini ada angka desimal sama B, ini boolean true or false gitu ya, true or false. Jadi ini tipe data yang disupport sama bind parameter kayak gini. Jadi ada prepare, ada bind parameternya. Nah, nanti eksekusinya juga sama, maksudnya itu parsing datanya juga kurang lebih mirip. Jadi dari sini ya, MySQL data, dapatkan ini datanya. Kemudian di sini juga sama, data, dapatkan well. Jadi if well, eksekusinya sama. Echo ini membuat tabelnya yang membedakan cara manggilnya. Kalau di sini cara manggilnya menggunakan ini ya. Jadi cara pemanggilan data itu bisa kayak gini. Kalau misal di dalam sintak HTML, dia bisa disupport menggunakan tanda kurung kurawak kayak gini. Tapi kalau enggak biasanya kayak gini. Titik. Ini titik. Nah, ini kayak gini. Sebenarnya sama sih, cara penggunaannya sama. Mau menggunakan yang jadi tanda petik ini adalah yang ada di dalam petik ini adalah sintak HTML, kemudian dibatasi dengan titik. Nah, baru di sini itu adalah sintak PHP-nya. Jadi ini HTML, terus ini sintak PHP gitu. Tapi kalau misal mau dijadikan satu, misal nih kita mau manggil parameter di dalam sintak HTML, contohnya kayak gini. Nah, kalau kayak gini nanti kan error nih. Nah, kita perlu menambahkan kurung di dalam parameter yang mau dipanggil kayak gini. Nah, itu cara untuk manggil parameternya gitu. Jadi bisa menggunakan ini tadi ya, dibatasin dengan petik titik atau kurung kerawak. Cara pemanggilan parameter kurang lebih gitu. Nah, ini sama. Nanti bisa kalian cek perbedaannya apa kayak gitu. Oke, itu contoh untuk implementasi di ini modul praktikum keempat, prepare statement gitu. Kemudian studi kasus bisa buatlah sebuah kelas untuk menangani koneksi tadi ya, jadinya koneksinya menggunakan OOP. Kemudian ubah praktikum 11 dengan konsep OOP menggunakan prepare. Jadi nanti semua koneksinya yang awalnya masih menggunakan konvensional itu kalian ubah ke OOP. Jadi tadi ada selain view dosen, misalnya ada input proses ya, ini misal proses input dosen. Nah, ini proses input dosen. Nah, ini kalian ubah di modul 12-nya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kan ada prepare, ada bind. Nah, ini kenapa kok SS? Karena ada dua parameter, ada nama, ada HP. Karena di sini pun ada dua nih yang ditanda tanya. Jadi kurang lebih kayak gitu nanti. Nah, kalau banyak gimana? Ya, contohnya kemarin yang inputannya banyak itu mahasiswa kalau nggak salah ya. Nah, kita lihat. Nah, ini inputan mahasiswa agak banyak nih. Jadi mahasiswa itu dia nginput NPM, nama mahasiswa, prodi, alamat, nomor HP. Makanya di sini tanda tanya ada 5 value-nya. Nah, ini diisi parameter apa aja? Bind param, nah ini ada 5. Berarti yang pertama itu integer, kemudian string kayak gitu. NPM ini akan ngisi I-nya, nama mahasiswa akan ngisi S kedua, prodi ngisi S ketiga, dan seterusnya kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gini. Dan selalu setelah prepare bind parameter pasti ada execute. Execute itu berarti mengeksekusi gitu aja. Jadi prepare itu menyiapkan apa ya istilahnya itu, menyiapkan wadahnya itu insert bla bla bla. Nah, ini kosong parameternya. Bind parameter ngisi parameternya, ngisi tipe data sama ngisi parameternya. Kemudian baru dieksekusi. Jadi selalu ada ini ya, prepare, bind param sama execute. Sama di sini juga sama, ada prepare, bind param sama execute-nya ini kayaknya di bawah. Nah, ini execute-nya di sini. Tuh. Sebenarnya nggak masalah ya, mau ditaruh di sini ataupun di atas sini juga nggak masalah. Jadi kalau kenapa kok ini ditaruh sini? Ini mau menyamakan dengan proses eksekusinya, karena di sini untuk view dosen eksekusinya kan di bawah nih, query select all bla bla bla, kemudian result. Nah, statement execute itu dia mengeksekusi itu tadi gitu. Kurang lebih seperti itu sih.
Jadi nanti silahkan rekan-rekan coba untuk semuanya. Paling yang membedakan ya kayak itu tadi menjadi video itu aja. Tuh. Oke, mungkin itu silakan dicoba, silakan dipraktekkan. Nanti kalau sudah di-push gitu. Dan ini menjadi pelatihan praktikum dari modul terakhir ya. Setelah ini sudah tidak ada materi lagi. Kemudian minggu depan kita bisa bahas di luar modul gitu. Dan pengumpulan untuk pengumpulan untuk repositorinya insya Allah minggu depan juga gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya karena saya tidak bisa join di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.